Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Arif Rizky. Jadi ini selamat datang di mekanik YouTube. Orang bilang mekanik YouTube. Jadi saya pun bukan pemain ya. Saya pun bukan mekanik. Jadi saya mau fungsi lah. Pengalaman sedikit lah. Pengalaman sedikit yang saya ada untuk teman-teman lah yang memerlukan. Jadi kalaupun ada salah, saya minta maaf lah. Atau ada salah cara, tapi dia punya, insya Allah saya punya tips-tips nih. Jadi bagian-bagian masalah kereta ya. Jadi bagian-bagian masalah kereta, semoga bermanfaat lah untuk yang, maksudnya untuk yang memerlukan lah. Kalau yang sudah pandai itu minta maaf lah kalau macam salah apa. Saya pun bukan mekanik ya. Oke, jadi di video kali ini saya mau fungsilah tips mengenai icon ya, mengenai icon. Jadi pertama saya kasih tunjuklah macam contoh blower dari dalam dulu lah. Jadi blower nanti kalau contoh dah hidup, blower contoh dah hidup lah, macam dah ada angin, sama contoh icon dah sejuk, apa dia punya kompresor dah running, kipas kondenser dah hidup, sama dua kompresor sama kipas kondenser. Jadi pertama dia punya blower, maksudnya blower lah bagian sini ya. Kalau kereta Wira bagian di bawah sini, bawah dashboard bagian kiri di bawah tuh. Oke, jadi saya pun belum pro lagi ya, tapi insya Allah lah bermanfaat lah bagi yang memerlukan. Jadi yang pro tuh, yang cun sudah tuh, silahkanlah, ataupun kalau boleh support lah channel saya ini. Oke, jadi pertama pasar blower. Oke, sekarang pasar blower, maksudnya ini sekarang hidup lah, blower hidup. Oke, blower hidup. Jadi kalau ini contoh ya, contoh. Oke, jadi kalau contoh blower udah hidup, maksudnya blower ini contoh dari angin udah hidup. Pertama kita boleh cek dulu bagian sini ya, bagian bawah sini. Oke, jadi ini soket blower nih kita cabut. Ini kita cabut, jadi kita gunakan tester ini. Tester begini, kita try cucuk sini. Ini contoh kalau udah hidup lah. Oke, jadi kalau api sampai sini, kalau ada api sampai sini, maksudnya kita tekan tuh, kita tekan ini tombol blower tuh, lepas tuh api sampai sini. Oke, menyala ya. Oke, jadi kalau sudah sampai sini berarti yang bermasalah dia punya blower ini, dia punya motor kah. Jadi cara servis motor nih ada juga dalam video saya. Kita cari sejak di Senarai Main tuh, yang Senarai Main workshop tuh, cara servis ini motor blower nih. Oke, jadi ada api sampai sini, kita tes ini ya, berarti dia punya blower yang bermasalah, motor nih. Ini ada api ya. Kalau contoh tiada api sampai sini, maksudnya kita tes lah, kita tes ini, tes sini dia pun tidak menyala, maksudnya api tidak sampai sini lah. Jadi kita boleh cek bagian sebelah sana di bawah pemandu tuh, bawah steering sana. Oke, jadi bagian sini kalau contoh dia punya api tidak sampai sana, sebelah sana blower tuh, dia punya lampu tester tidak hidup, kita boleh tes ini dulu. Oke, jadi ini keadaan blower dikasih on lah, kasih on blower. Oke, jadi di sini ada kotak fuse, kita cari yang heater. Nah, ini heater 20 ampere. Jadi dia begitu, jadi atau warna kuning. Bagian sini kita tes pakai tester. Ataupun kita cabut lah, kita cabut. Biasanya sini yang putus tuh. Jadi kita tes inilah. Kalau contoh sini atas salah satu nih contoh udah hidup berarti putus lah. Jadi ini tidak putus ya. Oke, fuse tidak putus. Kalau contoh fuse putus, tukar fuse ya ini. Begitu. Lepas tukar fuse ini,
Kalau blower hidup berarti cuma fuse inilah yang bermasalah. Oke, jadi ada satu lagi masalah. Jadi ada satu masalah. Contoh ini tidak putus ya, fuse tidak putus. Kita boleh cek relay. Relay ada di atasnya itu, yang bagian ini. Nah ini relay untuk blower. Ini untuk blower. Kalaupun ada kawan-kawan kah pinjam dulu ini. Begitu, pinjam dulu dia punya relay blower. Kalau hidup berarti tinggal beli relay saja lah. Begitu. Jadi kalau macam mana ya? Oke, jadi contoh loh, ini sudah contoh ini, contoh relay lah, contoh relay sudah ditukar. Lepas itu kita balik sana lah, kita balik sana, ada api tapi blower tidak hidup. Berarti blower lah. Begitu, servis blower dulu. Begitu saja. Kalau ini fuse putus tinggal tukar fuse, kalau tidak putus berarti cek dulu lah itu. Yang penting api sampai sana dulu. Begitu. Jadi kalau sudah tukar relay itu api sampai sana lah. Begitu, sampai blower itu. Kalau blower tidak ada masalah memang hidup lah. Oke, sampai sini dia punya masalah bagian blower. Ada 3 sebab lah. Kalau biasanya itu sejak masalah kalau blower. Oke, jadi untuk mengenai blower saya sudah jelaskan ya, dia punya masalah-masalah apa mau dicek kalau pasal blower lah. Jadi contoh kita on blower tidak hidup, blower itu macam ada angin. Kita boleh cek lah, ada tadi yang saya sebutkan tadi itu. Semoga sampai sini kita boleh paham, teman-teman boleh paham sampai sini. Jadi ini blower, contoh lah, ini blower sudah settle hidup. Jadi saya mau jelaskan lagi pasal yang tidak sejuk, aircon tidak sejuk. Jadi ada sedikit tips lah, pengalaman yang saya ada. Oke, jadi pertama kita pergi depan bagian engine. Oke, di sini saya punya aircon, maksudnya tidak ada masalah lah, tidak ada masalah sudah. Kipas kondenser hidup. Kompresor running. Ini gas ya, kita boleh nampak sini guys, macam ada berjalan tuh dia putih-putih. Oke, jadi tidak payahlah kasih hidup engine, sebab dia punya engine bising. Suara saya pun tidak seberapa jelas. Oke, jadi untuk ini ibaratkanlah kita on icon saja, kita on icon, kita on kunci lah, kita on kunci, kita on icon. Ini kipas ada, blower paling kecil pun lah, kita set paling kecil sih. Ini paling kecil. Oke, jadi ibaratkan ini adalah maksudnya on icon. Oke, jadi contoh lah, ini contoh kalau kipas kondenser ini tidak hidup, kipas kondenser tidak hidup, kita boleh cek sini dulu dia punya fuse. Ini fuse untuk kipas kondenser. Jadi kalau kita cek dulu lah fuse, kalau contoh putus kita boleh terus tukar lah. Oke, kalau contoh ini tidak putus, ataupun begini lagi, ini kan dia punya relay nih, maksudnya ini kipas kondenser saja yang maksudnya tidak hidup. Maksudnya dia punya ini kompresor maksudnya running lah, tidak ada masalah di sini. Ini magnet nih, kita boleh try dulu nih, pindah pergi sini. Maksudnya dia punya relay sama, untuk relay kompresor sama kipas. Jadi contoh ini tidak putus lah, ini tidak putus, kita boleh tes dulu. Maksudnya kita cek lah, kita tukar satu di sini. Kalau contoh hidup lah, kipas hidup, berarti relay yang bermasalah. Kita tinggal belilah relaynya saja. Jadi kita pinjam dulu relay kompresor. Kalau hidup berarti tinggal beli relay saja. Sama dia punya relay. Kalau tidak hidup juga, maksudnya dia tidak hidup juga,
kita boleh cabut bagian ini soketnya. Kita tes lah pakai ini. Kalau dia api sampai sini sudah, maksudnya hidup lah ini, kita tes hidup. Berarti kipas ini yang bermasalah. Sebab ada sudah api sampai sini, berarti kipas ini yang bermasalah. Begitu. Oke, jadi ini masalah kipas sama di punya sistem sama ini kompresor. Kalau contoh kompresor yang bermasalah, maksudnya magnetnya yang bermasalah, tapi itu kipas hidup ini yang bermasalah, kita boleh cek sini dulu. Ini tipnya bagian sini, dia punya fuse. Ini kita cek dulu. Kalau putus kita tinggal tukar inilah fuse nih. Kalau contoh tidak putus, kita pinjam dulu. Macam tadi kipas kondensor nih, kita pinjam dulu relay kipas. Kalau dia running, maksudnya terus dia melekat sini lah, ikut berpusing juga yang ini tengah ini, berarti kita tinggal tukarin. Kalau lah contoh kita sudah tukar fuse, tidak ada masalah juga fuse, ini pun tidak ada masalah, tidak hidup juga, kita boleh cabut nih, kita tes juga pakai ini. Kita tes kalau lampu sampai sini hidup. Lampu hidup. Begini ya, contoh kita tes dulu ini. Contoh hidup berarti magnet yang bermasalah, magnet kompresor yang di bawah sini. Magnetnya ini yang bermasalah. Jadi kalau magnetnya memang kena buka kompresor lah, buang gas apa semua. Banyak kerja lah kalau ini tukar magnetnya. Oke, ada satu lagi ya, contoh lah ini dua ndak hidup. Kipas kondensor ndak hidup, kompresor ndak running, api pun tiada sampai sini lah, maksudnya kita tes begitu kan. Ini tiada putus tapi api tiada sampai sini. Kalau api sampai sini dia hidup tuh. Ini hidup. Ini ndak hidup. Contoh ndak hidup. Berarti api ndak sampai sini ya. Api ndak sampai sini. Kita boleh cek bagian sana. Kita buka kotak fuse. Kita cari ini. Oke. Di video sebelum saya pun ada saya jelaskan juga lah pasal ini. Kita tengok fuse ini. Kalau putus, kita boleh try dulu pakai yang sebelah ini sebelum beli lah kan. Kita boleh pinjam dulu sebelah ini. Oke, dia punya size sama 30 aja. Kita boleh pinjam dulu ini. Pinjam saja. Kalau hidup, macam icon hidup sudah, macam kipas tuh hidup, kompresor pun running. Berarti tinggal beli yang ini saja lah. Tinggal beli saja ini. Oke, jadi inilah kita sudah tukar ini. Sudah tukar ini. Kipas tidak hidup juga, kompresor ndak running juga, tapi api sampai sini. Itu dia. Oke, tapi api sampai sini, jadi kita macam mana? Api sampai sini, kita boleh cek sini, buka soket. Ini ya. Oke, ini perhatikan, saya sudah cabut lah. Saya sudah cabut soket nih. Ada sini, tekan saya ini baru cabut, ada yang tekan sini baru cabut. Kita perhatikan, kita tes. Oke, kipas tidak hidup, kompresor pun tidak running. Kita tes ini, api sampai sini. Oke, api sampai sini ya.
Jadi kita boleh cek sini, kita cabut, kita cek wire warna biru. Nah, itu warna biru. Kita cek ini maksudnya ini tiada masalah lah, dia punya, saya punya itu bagian dalam tuh yang ini. Nah, kecap-cep. Ini dia guys. Ini dia. Ini saya punya tidak masalah. Ini saya punya tidak masalah. Ini contoh lah, ini yang rusak ada di dalam nih. Ini boleh buka, boleh tukar. Kita tes ini. Kalau ini api tidak sampai sini, itu dia. Kalau ini tidak hidup, api tidak sampai sini, berarti yang bermasalah yang tadi tuh, on off tuh, apa tuh namanya? Bukan on off ya. Ini dia. Ini dia. Tukar ini. Itu dia. Jadi semoga teman-teman boleh paham apa yang saya mau sampaikan, maksud saya macam mana. Oke, saya pasang balik ataupun sebelumnya inilah. Ini ada satu lagi. Satu lagi switch pressure. Contoh ini on icon lah. Oke, on icon lah. Ini saya contoh kompresor tidak running, tapi kipas hidup. Oke. Kipas hidup, kompresor tidak running, tapi api sampai sini. Itu dia. Ini fuse kompresor. Jadi sekarang bermasalah tipenya ini. Kompresor nih tidak running, tapi api sampai sini. Lepas tuh ini tukar PC ini, maksudnya pinjam dulu relay kipas nih, tapi tidak juga running. Lepas tuh api tidak sampai sini. Kalau api sampai sini, boleh dipastikan dia punya magnet nih. Tapi ini masalahnya tiada sampai sini guys. Api tiada sampai sini ya. Oke, saya ulang. On icon, kompresor tidak running, kipas kondenser hidup, api sampai sini. Ini sudah tukar, sudah pinjam. Sudah pinjam tapi masih juga tidak running. Tapi kalau pinjamnya dia running, sebab ya masalah inilah, macam tadi saya punya cerita. Ini masalah lain lagi. Ini sudah pinjam, kompresor tidak running, api tidak sampai sini. Oke, kita boleh cabut ini switch pressure nih. Kita boleh jumper dulu ini. Jumper pakai wire. Sekejap. Oke, kita jumper pakai wire begini. Oke, lepas itu kita cucuk sini, dia punya lampu tester dulu, cucuk sini. Kita jumper dulu. Perhatikan ya. Saya jumper. Dan itu dia. Api sampai bagian soket kompresor tuh. Saya jumper nih. Oke, jadi kita pasang balik ini soket. Setelah kita jumper lah. Lepas itu perhatikan sana. Oke, jadi kalau saya ulang balik kipas kondenser hidup,
api sampai sini, maksudnya ini sudah pinjam tapi api tidak sampai sini. Oke, api tidak sampai sini. Jadi masalahnya di sini shoot pressure ini boleh buka ya. Nah, jadi kadang ada di bagian ini pipe nih, kadang ada. Yang penting cari soket nih begini, shoot pressure nih kita jumper. Nah, jadi kalau kompresor running kita tinggal tukar ini shoot pressure nih. Nah gitu. Oke, jadi itu mengenai masalah-masalah bagian sinilah, macam ke kipas, kompresor. Jadi masalah-masalah sini. Oke, jadi ini contoh kalau tidak sejuk lah. Nah, ini contoh tidak sejuk, icon tidak sejuk. Maksudnya ini di bagian sini tidak ada masalah apa-apa, semua function, maksudnya semua lah, semua tidak ada masalah, tapi tidak sejuk. Selalunya dia ada kebocoran gas lah, tapi kita boleh tengok sini ya. Kalau tiada gas, kalau ada gas, time engine hidup on icon dia memang ada buih-buih itu. Lalu sini dia akan nampak di cermin nih, itu kalau ada gas. Kalau tiada gas, kosong langsung, itu pun boleh juga. Ini apa, pemberasan tidak jalan kalau langsung tidak ada gas. Inilah gunanya shoot pressure nih, sensor nih. Kalau kosong gas berarti memang tidak jalan lah. Kalau ada gas dia ada nampak juga. Oke, jadi kalau untuk detect bagian kebocoran itu memang perlu pergi workshop lah, bagian yang ahlinya. Dia orang ada alat tuh, macam alat untuk cek kebocoran. Soalnya kebocoran bagian sini ada o-ring. Soalnya bagian sini kondenser nih ada bocor bagian sini. Kalau bagian sini senang sejak mencontoh lah, dicek, ada cek alat di orang. Pas kebocoran pun ada bagian sini saja, ada sini, ini ada o-ring juga. Bagian kompresor sana tuh, nah itu ada, sini pun ada. Ini kalau contoh dicek bocoran tuh ada di sini saja, macam contoh lah di bagian sini saja. Itu memang jimat lah orang bilang, tinggal tukar o-ring sih di dalamnya, memang udah ada bocor sudah. Bagian sini ini ada o-ringnya. Dia orang bisa lalunya, dia orang akan cek, maksudnya kasih masuk gas, lepas tuh ada campuran cairan dorang tuh, ada campuran dorang air tidak tahu lah apa dicampur. Lepas tuh kalau disuluh dia akan nampak warna hijau begitu. Macam contoh di sini ada bocor, kita disuluh begitu kan, dia nampak warna hijau tuh. Nah, berarti ada bocor di situ. Begitu. Jadi kalau ini untuk pengalaman saya ya kan, kalau contoh tiada bocor apa semua. Kalau contoh masalah coil, soalnya kita on icon, lepas itu kita pegang sini kan, kita pegang sini pun ini macam tidak sejuk. Ini yang besar, pipe besar nih tidak sejuk. Selalunya coil lah tidak membeku dia di dalam. Nah itulah, itu kalau contoh coil yang bermasalah lah. Kalau kondenser ini selalunya yang reput lah, kalau ndak bocor dia reput tuh, bagian sirip-sirip nih reput sudah, jadi tinggal kita tukar lah ini kondenser nih. Tapi kalau saya lah bukan alang-alang lah, paling bagus tukar coil sekali kondenser. Gitu. Oke, jadi sekian dulu tips-tips yang mengenai blower dari YouTube sampai pergi icon tadi. Semoga teman-teman boleh paham apa yang saya coba sampaikan untuk teman-teman. Jadi
Itu sajalah aku punya berkonten. Jadi minta maaf video agak panjang ini, konten kali ini, video kali ini agak panjang dia punya durasi, jadi minta maaf lah. Semoga teman-teman boleh paham apa yang saya coba sampaikan. Nah, jadi saya pun minta maaf lah kalau ada kesilapan ataupun yang dapat ataupun tidak dapat. Tapi ini pengalaman saya lah untuk bagian ikon, untuk bagian kereta-kereta ini pengalaman pribadi saya. Jadi saya coba kongsikan lah untuk yang belum tahu. Nah, gitu. Oke, saya pun bukan mekanik, saya bukan pemain, saya hanya orang biasa. Nah, begitu tapi saya mau coba kongsikan lah. Jadi saya buat channel nih. Jadi maksud saya, tujuan saya untuk berbagi ilmu lah, berbagi ilmu yang tidak seberapa, maksudnya yang sedikit-sedikit lah ada masalah-masalah kereta begitu. Oke, jadi terima kasih yang sudah support channel saya. Alhamdulillah, setakat ini bolehlah view ataupun support dari subscriber saya pun oke. Alhamdulillah. Oke, jadi boleh tanya apa-apa saja lah di komen kah. Kalau ada masa, kalau saya boleh jawab, saya akan jawab. Oke, jadi sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.